Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afriani Rusanti, di mana kali ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai fikih muamalah, yang dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai ijtihad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fikih muamalah, yang termasuk dalam fikih muamalah yaitu fikih jual beli dan fikih pernikahan. Saya akan membahas terdahulu mengenai fikih jual beli. Pengertian jual beli menurut Islam adalah proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan dan persetujuan yang sah. Berdasarkan hukum Islam. Jual beli dalam Islam memiliki prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang harus dipahami agar transaksi tersebut sesuai dengan ajaran agama. Beberapa prinsip dalam jual beli menurut Islam antara lain: 1. Ada larangan riba, di mana riba atau bunga adalah praktik yang dilarang dalam Islam. 2. Larangan gharar dan maisir. Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi, sedangkan maisir adalah perjudian atau spekulasi. 3. Keadilan dan keterbukaan. 4. Barang yang halal, yakni barang diperjualbelikan harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. 5. Adanya kesepakatan dan persetujuan, di mana penjual beli harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan antara penjual dan pembeli. Dalam Islam terdapat juga beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah, yaitu 1. Kemampuan hukum, adanya kesepakatan jual beli yang harus didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. 3. Adanya barang yang dijual belikan. 4. Harga yang disepakati. 5. Penyerahan dan pembayaran. 6. Keadilan dan keterbukaan. 7. Kehadiran saksi. Dalam beberapa kasus, terutama transaksi yang melibatkan harta yang bernilai tinggi, disarankan untuk memiliki saksi yang hadir saat transaksi jual beli dilakukan. Rukun jual beli adalah unsur-unsur yang harus ada dalam suatu transaksi jual beli agar transaksi tersebut sah dan sesuai dengan ajaran agama. Unsur-unsur jual beli meliputi perjanjian, penawaran, penerimaan, terus barang yang dijual belikan, kemudian tawaran dan penerimaan serta persetujuan, kemudian keadilan. Rukun yang ketujuh ini adalah keadilan dalam transaksi jual beli, di mana penjual dan pembeli harus saling menghormati, tidak menipu, dan tidak memanfaatkan kelemahan atau kebutuhan pihak lain. Selain itu juga terdapat hikmah jual beli dalam kehidupan, yaitu 1. Pemenuhan kebutuhan. 2. Pertukaran dan perdagangan. 3. Pemberdayaan ekonomi, di mana jual beli dapat memberdayakan individu dan komunitas secara ekonomi. 4. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan. 5. Adanya hubungan sosial. Jual beli dapat membangun dan memperkuat hubungan sosial antara individu dan komunitas. 6. Pemberdayaan masyarakat. Dalam Islam, jual beli bukan hanya sekedar transaksi materi, tapi juga merupakan bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas dan dalam batasan hukum syariah. Selanjutnya saya akan membahas fikih muamalah yang kedua, yaitu mengenai pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Kemudian dasar
pernikahan ada 3, yakni menurut surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya mengenai hukum pernikahan. Dalam hukum pernikahan harus ada dalam hukum pernikahan terdapat jaiz atau mubah, yang dimana hukum ini adalah hukum asli pernikahan. Artinya bagi yang sudah memenuhi syarat, ia berhak dan boleh menikah. Kemudian wajib. Orang yang telah mampu menikah bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus dalam perzinahan. Selanjutnya makruh. Orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, maka ia belum punya bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Kemudian di sini sunnah. Sunnah di sini orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Selanjutnya haram. Haram di sini yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Kemudian mengenai syarat dan rukun pernikahan, yaitu 1. Adanya calon suami, 2. Adanya calon istri, 3. Adanya wali dari perempuan, 4. Adanya 2 orang saksi, dan 5. Adanya ijab dan kabul. Selanjutnya tujuan dan hikmah dari pernikahan. Melaksanakan pernikahan yaitu perintah Allah dan sunnah Rasul, di mana menikah adalah mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan dengan membina rasa kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan seksual yang halal dan suci, serta memperoleh keturunan yang sah. Menikah sebagai alat kendali agar tidak terjerumus pada kemaksiatan zina, serta mempererat silaturahmi antara keluarga suami dan istri. Selanjutnya mengenai hak suami dan istri. Hak suami yaitu ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Kemudian istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami, serta disyukuri kebaikan yang diberikan oleh suami, di mana istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suami. Sedangkan hak istri adalah mendapatkan mahar dari suami, kemudian mendapat perlakuan yang patut dari suami, dan mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suami, serta mendapatkan bimbingan dari suami agar selalu taat kepada Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai fikih muamalah. Semoga dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Wallahu waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.